Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Hima Widya Asmara MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Bisnis, dan tak lupa kepada teman-teman MBS 3B yang saya banggakan. Video pembelajaran ini dibuat oleh kelompok 1 yang beranggotakan 1. Arina Vidya Tantri, 2. Bagus Prasetyo, 3. Afnan Ansori, 4. M. Rizky Elvandi. Di dalam video pembelajaran ini, kelompok kami akan membahas materi tentang himpunan. Pengertian himpunan. Istilah himpunan dalam matematika berasal dari kata set dalam bahasa Inggris. Himpunan adalah suatu kumpulan atau gagasan dari sejumlah objek. Objek-objek yang mengisi atau membentuk sebuah himpunan disebut anggota atau elemen atau unsur. Dalam penyajian secara umum, himpunan dilambangkan dengan huruf-huruf kapital seperti A, B, C, dan yang lainnya. Sedangkan objek-objek yang menjadi anggota suatu himpunan dilambangkan dengan huruf-huruf kecil seperti A, B, C namun hurufnya kecil. Beda dengan huruf yang kapital. Penyajian himpunan. Penyajian himpunan ada dua cara, yaitu yang pertama cara daftar dan kedua cara kaidah. Yang cara daftar ialah dengan mencantumkan seluruh objek yang menjadi anggota suatu himpunan. Yang kedua cara kaidah ialah dengan menyebutkan karakteristik tertentu objek-objek yang menjadi anggota himpunan tersebut. Menentukan himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A menjadi anggota B dengan menotasikan A himpunan B atau B himpunan A. Himpunan A bukan merupakan himpunan bagian B jika terdapat anggota A yang bukan anggota B dan dinotasikan A himpunan dengan B. Setiap A merupakan himpunan bagian dari himpunan A sendiri, ditulis A himpunan A. Contohnya, K sama dengan 1, 2, 3. Tentukan himpunan bagian dari K yang mempunyai A 1 anggota, B 2 anggota. Dijawab, A himpunan bagian K yang mempunyai 1 anggota adalah 1, 2, 3. B himpunan bagian K yang mempunyai 2 anggota adalah 1, 2, 1, 3, 2, 3. Himpunan universal adalah suatu himpunan yang terdiri dari beberapa himpunan bagian yang masing-masing mempunyai anggota dan dalam penulisannya dilambangkan dengan notasi U. Himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak mempunyai satu anggota pun, biasanya dilambangkan dengan notasi dalam kurung atau tak hingga. Secara teoritik, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan apapun. Berdasarkan adanya konsep himpunan universal, yang mana merupakan induk bagi semua himpunan, dan himpunan kosong yang merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan, maka terhadap setiap himpunan tertentu, misalkan A, berlaku suatu ketentuan, yaitu tak hingga merupakan himpunan bagian dari A, dan A merupakan himpunan bagian dari himpunan universal. Operasi himpunan dibagi menjadi 3, yaitu irisan, gabungan, dan pelengkap. Pengertian dari irisan yaitu irisan atau biasa disebut dengan interaction dari himpunan A dan himpunan B dituliskan dengan notasi A interaction B adalah himpunan yang beranggotakan baik objek memiliki A maupun objek milik B. Dengan perkataan lain, beranggotakan objek-objek yang dimiliki oleh A dan B secara bersamaan dalam hal A interaction B, yakni jika A dan B tidak mempunyai satupun anggota yang dimiliki bersama, maka A dan B dikatakan disjoint. Untuk pengertian gabungan atau union dalam himpunan A dan himpunan B dituliskan dengan notasi A union B adalah himpunan yang beranggotakan objek-objek milik A atau objek-objek milik B.
Pelengkap. Pelengkap atau biasa disebut dengan komplement dari sebuah himpunan A dituliskan dengan rotasi A adalah himpunan yang beranggotakan objek-objek yang tak dimiliki oleh A. Dengan perkataan lain, A adalah sama dengan selisih antara himpunan universal U dan himpunan A. Kaidah-kaidah matematika dalam pengoperasian himpunan. Dalam pengoperasian himpunan terdapat 7 kaidah-kaidah matematika, yakni kaidah idempoten, kaidah asosiatif, kaidah komutatif, kaidah distributif, kaidah identitas, kaidah kelengkapan, dan yang terakhir kaidah De Morgan. Yang pertama yakni kaidah idempoten. Dalam kaidah idempoten memiliki ketentuan gabungan antara A dan A sama dengan A. Irisan antara A dan A sama dengan A. Yang kedua yakni kaidah asosiatif yang memiliki ketentuan gabungan antara A dan B gabungan C sama dengan gabungan A. Gabungan antara B dan C. Irisan antara A dan B irisan C sama dengan irisan A, irisan B dan C. Yang ketiga yakni kaidah komutatif. Gabungan antara A dan B sama dengan gabungan antara B dan A. Irisan antara A dan B sama dengan irisan antara B dan A. Yang keempat yakni kaidah distributif. Gabungan A, irisan antara B dan C sama dengan gabungan B dan A, irisan antara A dan B. Irisan A gabungan antara B dan C sama dengan irisan A dan B gabungan irisan A dan C. Yang kelima yakni kaidah identitas yang memiliki ketentuan gabungan antara A dan tak terhingga sama dengan A, irisan antara A dan tak terhingga sama dengan tak terhingga, gabungan antara A dan U sama dengan U, irisan antara A dan U sama dengan A. Yang keenam yakni kaidah kelengkapan yang memiliki ketentuan gabungan antara A dan bilangan negatif sama dengan U, irisan antara A dan bilangan negatif sama dengan tak terhingga. Pelengkap bilangan negatif sama dengan A, U bilangan negatif sama dengan tak terhingga negatif sama dengan U. Yang ketujuh yakni kaidah De Morgan yang memiliki ketentuan gabungan antara A dan B bilangan negatif sama dengan irisan antara A bilangan negatif B bilangan negatif. Irisan antara A dan B bilangan negatif sama dengan gabungan antara A bilangan negatif dan B bilangan negatif. Adapun beberapa simbol notasi himpunan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, simbol ini biasanya disebut dengan elemen atau anggota. Yang ini himpunan bagian, ini gabungan, ini irisan. Kalau garis seperti dikurangi ini selisih antara A dan B. Kalau ini pelengkap A. Kalau A-nya ada garis atasnya, biasanya A bilangan negatif, kalau bilangan positif tidak ada garis atasnya. Yang ini himpunan universal, biasanya juga dilambangkan dengan huruf S atau semesta. Kalau ini himpunan kosong. Sekian video pembelajaran dari kelompok 1. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.